Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budi Kurniawan Tutorial. Kali ini kita akan membahas sedikit ya di luar tema, atau mungkin saat ini saya akan lebih cenderung membahas mengenai dunia digital ya, yaitu dunia komputer ya dan sejenisnya. Untuk tutorial mungkin saya akan jeda dulu sebentar ya. Saya akan fokus dulu ke sejarah ya, sejarah mengenai komponen melalui seluk-beluk melalui komputer teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu mengenai sejarah komputer nih. Pertama, sejarah komputer itu generasi pertama yaitu antara tahun 1946 sampai 1959 ya teman-teman ya. Nah, di rentang tahun tersebut merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Nah, teman-teman nggak kebayang ya segimana gedenya itu komputer generasi pertama. Nah, tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien, tentu ya di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Nah, selain itu komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar ya dalam pengoperasiannya. Nah, Electronic Numerical Integrator and Computer dulu dinamakan ENIAC ya, ENIAC ya, ENIAC, merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini diciptakan oleh J. Fresper Exert ya dan John Mauchly di University of Pennsylvania ya. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki. Wow, dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Nah, kebayang teman-teman ya segimana gedenya nih komputer generasi pertama ini yang memang sangat tidak efektif. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar ya dan membutuhkan ruang yang lebih luas tentunya. Juga membutuhkan daya listrik yang sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas ya. Tetapi kapasitas penyimpanannya kecil, kinerjanya lambat. Nah, ini memang harap dimaklum ya. Ini komputer generasi pertama tentunya sangat banyak sangat banyak kekurangannya karena masih belum disempurnakan. Nah, sekarang kita lanjut ke generasi komputer kedua teman-teman ya. Generasi komputer kedua ini muncul antara rentang tahun 1959 sampai 1965. Nah, 1959 komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor ya, bukan vakum tabung tadi ya. Sekarang sudah agak modern nih dengan teknologi transistor. Nah, komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum pada generasi komputer pertama. Transistor tentunya mempunyai ukuran yang lebih kecil ya, dan daya listriknya juga lebih kecil untuk pengoperasiannya, dan juga tentu biayanya jauh lebih murah untuk pembuatannya. Nah, teman-teman, mesin pertama kali yang menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Nah, IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sprayren and Stretch dan menjadikan komputer dengan nama LARC ya. Nah, ini sudah agak berkembang karena komputer generasi kedua ini mempunyai bahasa pemrograman dengan tingkat tinggi yang kita dulu mungkin mengenal program COBOL ya. COBOL, Fortran ya. Nah, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Nah, ini mampu memproses secara real time dan real sharing. Untuk ukuran fisik tentunya jauh lebih kecil ya dibandingkan komputer di generasi pertama. Kerjanya lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Tentu ini suatu kemajuan yang cukup cepat ya di generasi kedua ini. Nah, kita lanjut ke sejarah komputer generasi ketiga. Nah, Integrated Circuit ini sudah menggunakan IC ya. Ini mulai muncul di rentang waktu 1965 sampai 1971.
Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang mana sudah menggunakan Integrated Circuit atau IC ya teman-teman ya. Teknologi ini menggeser fungsi transistor yang memang sebelum itu sudah cukup canggih. Tetapi di generasi ketiga ini dia lebih canggih lagi menggunakan yang sekarang kita kenal IC teman-teman ya. IC atau Integrated Circuit. Nah, di dalam IC ini terdapat beberapa transistor ya yang berukuran kecil dan kapasitor. Tentunya ini sangat memudahkan untuk biaya pembuatan dan sekaligus mungkin untuk efisiensi lebih nih ya, kinerja juga lebih cepat ya. Nah, ciri-ciri komputer generasi ketiga itu tentu listriknya lebih hemat ya, softwarenya atau kecanggihannya lebih meningkat, harganya makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatannya tentu lebih cepat karena menggunakan IC ya teman-teman, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama tentu saja ya. Nah, komputer juga sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara seperti halnya yang sekarang kita kenal dengan monitor teman ya. Menggunakan juga penyimpanan eksternal seperti disket dulu kenal ya, kita mengenal disket, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain ya. Nah, sekarang kita lanjut ke komputer generasi keempat ya, yaitu rentang waktu tahun 1971 sampai sekarang nih teman ya. Nah, komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Nah, yang di generasi ketiga kan IC nih. Nah, kita lanjut ke generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor. Nah, chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Nah, teman, pionir di komputer generasi keempat ini ya adalah Intel ya. Intel menjadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 ya, yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Makanya Intel ya merajai dunia perkomputeran ya. Nah, pada tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan nih teman ya. Ini awal mulanya tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang mungkin sudah bisa digunakan kalangan rumahan ya. Kan biasanya di kalangan industri nih ya sebelumnya ya. Kan mungkin harganya cukup mahal. Nah, di tahun 1971 ini IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk rumah. Nah, di generasi keempat ini banyak sekali kemajuan yang pesat ya. Yang diantaranya itu diciptakan juga mouse ya teman, atau graphical user interface ya, yang sekarang kita banyak gunakan mouse ya. Sehingga tercipta juga komputer jinjing. Nah, pada periode generasi keempat ini ya terciptanya komputer jinjing seperti laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan pada waktu generasi keempat ini. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat teman-teman ya, yaitu dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Nah, ini sudah sangat banyak sekali dipasarkan pada sektor perorangan rumahan ya. Dan muncul juga komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop ya. Nah, di generasi keempat ini sekarang sudah ramai dipakai ya teman, sudah terjangkau untuk ke kalangan masyarakat untuk di generasi keempat ini karena memang dengan seiring kemajuannya teknologi, biaya pembuatan pun semakin murah, daya listriknya makin irit ya. Makanya di generasi keempat ini sudah banyak kalangan perorangan yang mempunyai komputer rumahan. Nah, selanjutnya adalah komputer generasi kelima ya, atau yang dinamakan artificial intelligence. Nah, teman-teman, ini rentang waktunya saat sekarang ya, dan masa depan tentunya. Karena pada saat ini memang generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, teman, di generasi kelima ini ya, yang namanya artificial intelligence itu komputernya itu bisa makin canggih ya.
karena digadang-gadang nih komputer dapat menghasilkan respon ya menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Wow, keren ya. Kita mungkin bisa berinteraksi dengan komputer generasi kelima ini ya, tapi kita tunggu saja karena ini masih dalam tahap pengembangan. Komputer masih menggunakan teknologi LSI sebenarnya, namun akan banyak mengalami proses pengembangan ya. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam proses informasi. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, di generasi kelima ini yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar. Wow, keren ya. Untuk kemampuan untuk berbicara, melihat, dan bahkan bisa lebih canggih lagi, yaitu dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Ya, bisa kalian bayangkan apabila di generasi kelima ini artificial intelligence dalam tahap pengembangan dan sukses, mungkin peran-peran tertentu yang biasanya dikerjakan oleh manusia bisa diambil alih oleh komputer generasi kelima ini. Oke teman-teman, itu sedikit informasi mengenai sejarah lahirnya komputer dari generasi pertama sampai generasi keempat dan menjelang generasi kelima dalam tahap pengembangan. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit informasi ke kalian bagi yang sedikit gaptek mungkin ya bukan sedikit ya, mungkin sedikit memerlukan informasi mengenai komputer atau ingin belajar mengenai komputer. Itu sedikit informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share teman kalian. Mudah-mudahan konten ini terus bermanfaat dan kalian simak video selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.